Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1631 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kenyangkan kami, puaskan kami dengan firman-Mu ini, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini, dan tetap menjadi berkat, tetap menjadi terang Tuhan di antara kegelapan dunia ini. Kami buka hati kami, siap ditaburi benih firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai ayat 15. Di bawah perikop, Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Demikian firman Tuhan. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah, mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan birahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan Tuhanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa, sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya mau mengajak saudara semua untuk melihat firman Tuhan ini dari sisi yang berbeda. Hari ini kita akan belajar dari Abraham tentang hospitality. Apa itu hospitality? Hospitality adalah hubungan yang terjadi antara tamu dengan tuan rumah, atau sikap yang ramah menyambut tamunya, dengan cara memberi pelayanan atau menerima tamu itu dengan senang hati. Itulah arti hospitality.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Abraham menyambut 3 orang yang datang bertamu di rumahnya dengan pelayanan yang sungguh luar biasa. Haleluya. Abraham tidak tahu kalau 3 orang yang bertamu di rumahnya salah satunya adalah Tuhan Allah itu sendiri bersama dengan 2 malaikat. Haleluya. Kita dapat melihat bahwa Abraham menjamu tamunya dengan sangat teramat baik. Haleluya. Walaupun Abraham tidak tahu kalau yang dia jamu adalah Tuhan. Ibrani 13 ayat 2 berkata begini. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita menjamu tamu dengan baik, apalagi kita tahu bahwa tamu itu hamba Tuhan, wah, kita akan menerima upah yang besar dari Tuhan. Amin. Haleluya. Markus 9 ayat 41 berkata begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita hargai semua tamu yang datang di rumah kita. Sebab kita tidak tahu, jangan-jangan yang bertamu di rumah kita adalah Tuhan, adalah malaikat Tuhan yang membawa berkat untuk kita. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita menerima tamu dengan baik, Tuhan akan memberkati kita. Tapi kalau kita tidak menerima dengan baik, kita tidak akan mendapat apa-apa. Saudara, saya teringat dengan satu ilustrasi yang menceritakan tentang seseorang yang sangat intim, yang sangat dekat dengan Tuhan. Dia adalah seorang yang setia melayani Tuhan, setia beribadah, setia berdoa, tekun melayani Tuhan dengan luar biasa di tengah-tengah jemaat. Satu ketika dia berdoa dan meminta supaya Tuhan datang ke rumahnya. Tuhan mengabulkan apa yang dia minta. Disepakatilah satu hari di mana Tuhan akan datang ke rumahnya. Orang ini sangat menanti-nantikan kedatangan Tuhan di rumahnya. Dia pun membersihkan rumahnya dengan sangat-sangat detail, saudara, sampai bersih. Dia mempersiapkan makanan spesial untuk menyambut kedatangan Tuhan di rumahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tibalah waktunya, hari yang dia tunggu-tunggu. Sejak pagi-pagi benar, orang ini sudah siap menyambut, menerima kedatangan Tuhan Yesus di rumahnya. Bayangan dia, gambar dan rupa Yesus itu seperti yang terpampang di dinding-dinding gereja. Jam 9 pagi, tiba-tiba ada seorang pengemis datang ke rumahnya. Meminta sesuatu dari orang ini, meminta belas kasih untuk dapat berbagi dengan pengemis ini. Karena orang ini fokus menyambut kedatangan Tuhan Yesus di rumahnya, orang ini pun mengusir pengemis ini dari rumahnya. Karena dia berpikir, saya menunggu Tuhan, bukan menunggu pengemis. Orang ini pun mengusir pengemis itu, dan dia menunggu kedatangan Tuhan dengan sabar. Jam 12 siang, tiba-tiba ada seorang pengamen datang ke rumahnya sambil menyanyi satu lagu khas pengamen yang mengamen demi uang. Lagi-lagi orang ini mengusir pengamen ini dari rumahnya karena orang ini sedang menanti kedatangan Tuhan Yesus, bukan menunggu seorang pengamen. Orang ini pun mengusir pengamen itu dari rumahnya karena dia mau fokus menyambut kedatangan Tuhan Yesus di rumahnya. Jam 3 sore tiba-tiba ada seorang ODGJ atau orang gila datang ke rumahnya. Lagi-lagi orang ini merasa terusik sehingga dia mengusir orang gila itu supaya pergi dari rumahnya. Karena tidak ingin repot dengan kehadiran ODGJ ini di rumahnya, dia mengusir ODGJ ini. Karena orang ini sangat-sangat menantikan kedatangan Tuhan Yesus, bukan kedatangan ODGJ. Jam 5 sore tiba-tiba ada lagi orang yang datang di rumahnya. Kali ini seorang pemulung yang mencari sampah yang bisa didaur ulang. Orang ini langsung mengusir pemulung itu supaya pergi dari rumahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang ini pun dengan sabar menanti kedatangan Tuhan di rumahnya. Karena belum makan seharian, orang ini pun lelah dan tertidur. Dalam tidurnya itu, dia bermimpi
Dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan di dalam kesempatan itu, dia pun bertanya kepada Tuhan Yesus, kenapa Tuhan Yesus tidak datang ke rumahnya? Tuhan Yesus menjawab, aku datang ke rumahmu, tapi kamu mengusir aku. Orang ini pun bingung. Bagaimana mungkin dia mengusir Tuhan? Sementara Tuhan Yesus tidak pernah datang ke rumahnya hari itu. Tuhan Yesus berkata, aku datang ke rumahmu jam 9 pagi, jam 12, jam 3, jam 5 sore. Tapi kamu mengusir aku. Orang ini berkata, Tuhan Yesus bohong. Hari itu Tuhan tidak pernah datang ke rumah saya. Tuhan Yesus kemudian berkata, apakah seorang pengemis, pengamen, ODGJ, pemulung datang ke rumahmu hari itu? Orang ini menjawab, ya betul. Tuhan Yesus berkata, akulah yang datang ke rumahmu dalam rupa pengemis, pengamen, ODGJ, pemulung, tapi kamu mengusir aku. Kamu menolak aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Injil Matius 25 ayat 34 sampai ayat 40 saya akan bacakan buat kita sekalian. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, garis bawahi ayat terakhir, ayat 40. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Apapun yang kita lakukan kepada orang yang hina, orang yang susah, orang yang miskin, orang yang sakit, orang yang tak berdaya, itu sama kita melakukannya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan Abraham dalam menjamu 3 tamunya. Abraham menyambut 3 orang itu dengan menawarkan apa? Istirahat, tempat, makan dan minum. Sekalipun ia tidak tahu bahwa 3 orang itu adalah Allah dan 2 malaikat. Tetapi ia menyambut mereka dengan hangat dan mengundang mereka untuk mampir di kemahnya. Abraham menyediakan air untuk membasuh kaki mereka. Ini menunjukkan keramahan Abraham. Atau Abraham sedang menunjukkan bahwa Abraham ini sangat-sangat menghargai, menghormati. Dia sangat-sangat senang ketika ada orang bertamu di rumahnya. Haleluya. Abraham juga menawarkan sepotong roti. Padahal yang ia hidangkan adalah roti, daging, dadi dan susu. Tapi disebut sepotong roti. Ini menunjukkan kerendahan hati Abraham yang tidak memamerkan kehebatan hidangan yang dia sajikan, yang dia berikan kepada tamu-tamunya itu. Ini juga menunjukkan bahwa Abraham ingin mereka tidak menganggapnya terlalu repot dalam menyediakan makanan. Saya melihat Abraham sungguh luar biasa dalam menservis tamu-tamunya, luar biasa. Dia tidak merasa ini satu beban bagi dia. Dia melakukan dengan sukacita. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 6 sampai ayat 8 menunjukkan bahwa Abraham betul-betul niat dalam menjamu tamunya. Dan ia sangat-sangat royal sekali dalam melakukannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita dapat belajar
Hospitality Abraham dalam menyambut tamunya itu sangat-sangat luar biasa. Amin. Sudah perhatikan, kedatangan tamu di rumah Abraham itu membawa berkat bagi Abraham dan Sarah. Amin. Haleluya. Tamu yang datang kepada Abraham dan Sarah itu membawa kabar baik, kabar sukacita bahwa tahun depan mereka akan memiliki anak laki-laki. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini ada kejadian unik di mana Sarah rupanya sedang menguping, saudara. Dia mendengar nubuatan para tamunya, dia tertawa. Tamunya bertanya, "Sarah, kenapa kamu tertawa?" Sarah berkata, "Saya tidak tertawa." Saudara yang dikasihi Tuhan, padahal Sarah tertawa. Sarah tidak tertawa bahagia, tapi tertawa mengejek, saudara. Karena bagi Sarah di usianya yang sudah menginjak 90 tahun, untuk bisa hamil dan beranak itu tidak mungkin, itu sangat-sangat mustahil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Kalau Tuhan mengerjakan mujizat, itu berarti ada satu kebutuhan yang membutuhkan campur tangan Tuhan. Amin. Itu berarti secara natural, secara normal, itu tidak mungkin. Makanya butuh tangan Tuhan, pekerjaan Tuhan, butuh mujizat dari Tuhan. Haleluya. Kalau usia Sarah masih muda dan dia subur, produktif, Sarah tidak perlu mujizat. Dia tinggal kawin, jadi itu barang. Betul? Karena Sarah sudah lansia, bagi pandangan normal, itu mustahil Sarah bisa punya anak. Nah, ketika manusia mentok, kita butuh Tuhan. Amin. Agar Tuhan beracara dalam kita. Dan Tuhan akan melakukan mujizat dalam kehidupan saudara. Haleluya. Saya berdoa buat saudara yang saat ini sudah bertahun-tahun merindukan seorang anak lahir dalam rahim istrimu. Pegang firman Tuhan ini. Tahun depan, saudara yang divonis mandul, saudara akan melahirkan anak dari kandunganmu. Amin. Saudara, bagi manusia, bagi pandangan manusia, saudara mandul. Dokter mungkin sudah memvonis saudara tidak mungkin bisa punya anak. Saudara butuh mujizat dari Tuhan. Amin. Saudara butuh Tuhan dalam hidupmu. Sehingga Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara dan melakukan mujizat dalam hidup saudara. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar tentang hospitality Abraham kepada tamu-tamunya. Yang pertama, Abraham sangat welcome terhadap tamunya dan menyambut tamunya dengan senang hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Siapapun yang datang ke rumahmu, layani mereka dengan baik. Karena kita tidak tahu. Kita tidak tahu yang kita sambut ini, yang kita layani ini adalah malaikat atau jangan-jangan Tuhan itu sendiri. Amin. Yang kedua kita belajar. Abraham memastikan bahwa tamunya itu terlayani dengan baik. Saudara, tadi saya katakan, Abraham menawarkan sepotong roti, padahal yang dipersiapkan luar biasa, saudara. Betul? Artinya apa? Abraham mau memastikan bahwa tamunya itu terlayani dengan baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapapun yang datang, bertamu, layani dengan baik. Yang ketiga, tamu yang datang ke rumah Abraham itu membawa berkat. Amin. Tamu yang datang ke rumah saudara itu membawa berkat. Amin. Saudara perhatikan, 3 tamu ini kan bernubuat. Artinya saudara, mereka berdoa buat saudara. Orang yang datang ke rumah saudara, mereka akan mendoakan saudara. Sehingga apa yang menjadi pergumulan saudara, Tuhan lakukan mujizat untuk menjawab persoalan pergumulan yang saat ini saudara sedang alami. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur melalui firman Tuhan ini kami belajar tentang hospitality atau pelayanan Abraham kepada tamu-tamunya. Hamba berdoa berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Hidup mereka diberkati, dilawat kuasa Tuhan, turut bekerja, melakukan mujizat yang selama ini sedang mereka gumuli. Tuhan menolong mereka, memampukan mereka, dan mereka keluar menjadi pemenang. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Hamba berdoa biarlah berkat dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.